Dalam wadah masukkan 3 butir telur, 150 gram gula pasir, seperempat sendok teh vanili bubuk, setengah sendok TSP bisa diganti dengan ovalet atau TBM. Kemudian mixer adonan sampai putih mengembang dan kental berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau bisa juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing tentunya. Tambahkan 150 gram tepung terigu serbaguna, tambahkan dengan cara diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil, setengah sendok teh baking powder. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. 1 saset susu kental manis bisa diganti dengan 40 gram santan instan. Jika tidak suka susu, semua dikembalikan saja ke selera masing-masing ya. Mixer adonan sebentar saja sampai tepung dan susunya tercampur rata dengan adonan. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak padat. Dengan kecepatan yang paling rendah, tambahkan 150 gram margarin cair, bisa juga diganti dengan mentega cair. Masukkan secara bertahap. Untuk memasukkan margarinnya bisa juga dengan cara diaduk balik dengan spatula ya. Setelah margarin dimasukkan mixer atau aduk balik sampai tercampur rata dengan adonannya atau tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan agar hasil nanti bolunya menjadi lembut. Kemudian kita sisihkan dulu untuk adonannya. Masak setengah saset agar-agar putih setara dengan 4 gram. Tambahkan 90 ml air, kemudian campur rata. Masak menggunakan api kecil sambil diaduk terus sampai nanti agar-agarnya mendidih. Setelah mendidih dan sudah terlihat agak mengental, kemudian matikan kompornya. Saat masih panas, lalu tuangkan segera ke adonannya. Jangan menunggu dingin karena nanti agar-agarnya terlanjur padat dan menjadi set. Aduk balik adonan sampai adonan agar-agarnya tercampur dengan adonan bolu. Pencampuran agar-agar ini nanti benar-benar membuat sensasi bolu rasanya berbeda banget dengan bolu yang tidak memakai agar-agar. Bolunya akan menjadi lebih lembab, super lembut, dan rasanya benar-benar berbeda. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 21 cm, tinggi 7 cm yang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan mentega. Campur rata lalu dibuat untuk olesan. Sebelum dimasukkan ke dalam loyang tadi, adonan sudah saya ambil sebanyak 1,5 sendok makan, lalu saya tambahkan dengan pasta anggur. Untuk pasta disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Untuk motif bentuknya tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Tarik garis menggunakan tusuk sate untuk bikin motifnya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Panci sudah saya panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Kemudian masukkan adonannya dan panggang. Panggang adonan selama kurang lebih 30-40 menit atau disesuaikan juga dengan karakter panci atau karakter oven masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar terlihat menu-menu dan montok ya. Untuk loyang bisa juga menggunakan diameter 20 cm. Jika atasnya sudah kering itu bolunya sudah matang. Dan juga terlihat bolunya sudah agak menjauh dari loyangnya. Tes dengan tusuk lidi juga boleh. Jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, lihat hasilnya tidak gosong, terlihat mulus dan cantik ya. Saat disentuh pun sudah terlihat jika bolu ini benar-benar moist. Setelah benar-benar dingin, kemudian balik bolunya dan bolu siap untuk dipotong-potong dan disajikan.
Masya Allah, saat dipotong sudah benar-benar terlihat jika bolu ini benar-benar lembut seperti kapas. Terlihat lentur ya bolunya, benar-benar terlihat sudah lembab dan benar-benar lembut. Dalam wadah masukkan 175 gram gula pasir, 5 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau Ovalet. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Lima sendok makan selai nanas. Saya memakai selai nanas yang berserat ya, agar nanti terasa tekstur nanasnya. Untuk selai jangan memakai yang buat kue nastar ya, itu terlalu kental atau terlalu kering. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai nanasnya tercampur rata dengan adonan. Masukkan 250 gram tepung terigu serbaguna atau tepung terigu berprotein sedang. Tambahkan secara bertahap sambil dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Untuk selai nanas bisa juga menggunakan yang bertekstur halus ya, tentunya semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Setelah semua tepung dimasukkan, kemudian mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Ambil sedikit adonan untuk motif, sisihkan dulu. 200 gram margarin yang sudah dicairkan, masukkan secara bertahap, lalu aduk balik sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan. Adonan saya ambil sebelum dikasih margarin cair, tujuannya agar tidak berisiko tenggelam untuk motif bolunya nanti ya. Pastikan juga adonannya benar-benar kental ya, agar nanti motif juga tidak tenggelam. Setelah semua margarinnya dimasukkan, aduk balik sampai margarinnya benar-benar tercampur dengan rata dengan adonannya dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan, karena itu bisa menyebabkan bolunya menjadi bantat atau ambles. Tambahkan sedikit pasta coklat untuk adonan yang kita sisihkan tadi, kemudian aduk sampai pasta tercampur rata dengan adonannya. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Loyang saya memakai diameter atas bawahnya sama ya, diameter 22 cm, tinggi 8 cm. Kemudian masukkan adonannya. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW. Dengan tusuk sate atau dengan supit, putar-putar adonan untuk meratakan adonannya. Ini juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan coklat. Untuk motif tentunya disesuaikan dengan selera ya untuk bentuknya. Bentuk motif dengan supit atau tusuk sate.
Oven sebelumnya sudah saya panaskan selama 10 menit memakai suhu 180 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 45 menit ya dipanggangnya. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Jika memakai oven tangkring maka gunakan api sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bolunya mengembang sempurna. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, hasil bolunya benar-benar cantik ya. Keluarkan bolu dari loyangnya. Hati-hati ya, karena bolunya masih panas. Masya Allah, hasilnya benar-benar mulus sempurna. Untuk kali ini langsung saya balik ya, tidak saya biarkan menunggu dingin terlebih dahulu. Jika untuk ide jualan, bisa kita masukkan ke dalam wadah. Untuk wadah disesuaikan saja dengan selera. Bisa kita pilih di toko bahan kue, banyak pilihannya. Untuk wadahnya tentunya disesuaikan dengan ukuran bolunya. Untuk harga tentunya disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing karena tiap daerah harga pastinya berbeda-beda. Sekarang kita lihat untuk bagian tekstur bolunya agar tidak penasaran gimana hasilnya ya. Alhamdulillah hasilnya sudah terasa lembut dan bolunya benar-benar lembab. Bismillahirrahmanirrahim.